Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah dia yang menghilang dan ingin datang. Kenapa aku bilang datang? Nanti kalau aku bilang kembali disangka kalian nanti mau balikan. Datang aja kali ya. Dia yang menghilang sebenarnya ingin datang gitu. Jadi kenapa ada kata sebenarnya? Dia tuh pengen datang, cuma belum tahu kapan beneran datang atau enggak. Jadi sebenarnya itu kayak ada di lubuk hatinya, ada keinginan. Jadi gimana sih temanya? Aku yang bingung. Dia yang menghilang tapi ada keinginan untuk datang gitu ya. Dia yang menghilang, gini aja deh, dia yang menghilang diam-diam ingin datang. Dia yang menghilang sebenarnya ingin datang. Diam-diam ingin datang. Enggak, aku gini aja ya, nanti ngomongnya di setiap video. Dia yang menghilang sebenarnya ingin datang, tapi nanti di judul videonya diam-diam ingin datang. Diam-diam tuh maksudnya ada keinginan. Ya. Oke lah, terserah aku lah. Pokoknya kalian dengerin aja. Asik. Dah, kita mulai aja ya. Kita cek dulu energi kamu dan dia. Energi kamu ke dia yang menghilang sebenarnya ingin datang. Biar nggak boros di kata-kata. Energi kamu, energi dia. Ih, sebel deh kalau suka jatuh gitu kartunya. Gimana kemarin ceramah aku? Apakah ada yang relate? Saking kelamaan ceramah ya, aku kelupaan zodiak di akhir. Lah kata gue, mana video itu? Zodiaknya kagak ada. Daripada aku males lagi kan ya, tambah-tambah video. Aku itu pas lagi ngedit baru sadar nggak ada. Ya udahlah, jadi I tambahin aja lah itu, ketik-ketik. Oke, semoga bermanfaat ya guys ya. Tapi ada yang relate kan? Kalian memang harus tiap hari ditampar energi kamu ke dia yang menghilang. Energinya kamu happy sih deket sama dia, tapi ketika happy malah kamu overthinking. Kayak, ini beneran gak sih dia segitunya sama gue? Atau beneran gak sih ini dia gak love bombing? Ini dia beneran ada feeling atau serius? Gitu, kamu bertanya-tanya. Dia menghilang, kayaknya dia berarti banget nih buat kamu. Dia penting buat kamu, tapi kamu sadar gak semudah itu untuk tetap bertahan di hubungan ini. Aduh, baru awal udah nggak semudah itu. Dan komunikasinya ini nih, hot and cold, kadang hangat, kadang dingin, kayak dispenser ya guys, hot and cold. Ya, ada rasa sakit hati itu kan? Ada rasa sakit hati nih, kamu nggak yakin. Ketika sakit hati, kamu nggak yakin jadinya sama hubungannya, atau kamu mulai ragu-ragu ketika dia pelan-pelan menyakiti kamu. Sebenarnya hubungannya berkembang, tapi semakin berkembang komunikasinya berkurang. Agak lucu ya. Kan berkembang, kok berkurang? Ada apa gerangan? Kamu ngerasa udah menjauh dari dia. Udah menjauh pun masih emosi kamu. Beberapa kalian ngerasa digantungin sama orang ini. Dan kamu mempertimbangkan dia sih, tapi kamu mempertimbangkan dia. Energi dia ke kamu. Dia ngerasa udah effort, udah baik ke kamu. Tapi dia juga kadang kayak nggak peduli juga ya. Dan dia masih mau bebas, aku lihat di sini. Beberapa kali ketemu.
dia sih enjoy deket sama kamu, tapi ada satu dua hal yang dia tutupi, dia bikin misterius, kayak kamu mungkin nggak tahu kebenarannya seperti apa. Kayak ada hal lah yang dia tutupi, dia belum terbuka. Dia bingung apa yang mau diomongin ke kamu, mungkin nggak komunikasi kali ya. Dia takut menyakiti kamu, makanya di sini ada yang dia nggak berkata apa-apa. Ini yang nggak berkata ini bener sih, kan menghilang, berarti udah pergi. Ya kan tadi ada tuh energi dimana kayak udah menjauh, energi kamu ke dia, kamu merasa udah menjauh. Dia tuh masih mau bebas, belum mau ada status, sekalipun udah pacaran, belum mau ada ikatan yang serius mungkin. Dan dia ngerasa hubungannya berbahaya, sering bikin emosi dan konflik. Ketika bermasalah itu dia overthinking juga. Sebenarnya dia mau memperjuangkan, tapi dia malah overthinking tuh ketika dia pengen berjuang untuk kamu. Kalian deket banget, tapi energinya suka beda, ya kan? Mungkin dia kali yang beda. Makanya kan ada hot and cold di sini, berubah-ubah ya. Kayak bunglon, ya. Ada yang ini ya, beda keyakinan mungkin. Kamu yakin, dia enggak. Sekarang langsung kita masuk ke temanya, dia yang menghilang, sebenarnya ingin datang. Kalian kalau aku ketawa-ketawa nggak usah baper ya. Santai aja. Hidup itu emang harus diketawain aja gitu. Kadang orang ketawa juga nggak mikir guys. Biar lebih santai, relax. Jangan terlalu serius ya gak? Kalau nggak ada mau serius-serius, jangan di sini. Ke KUA kalau mau serius. Ajak dia tuh serius ke KUA. Aku tuh suka kartu ini ya, simple gitu, bersih, putih, clean. Tapi simbolnya dikit ya, bikin aku agak mikir readingnya ya. Oke. Sambil aku menopang dagu, ceritanya lagi mikir, santai banget ya. Readingnya emang santai ya. Aku aja santai, jadi kalian gak usah baper-baperan. Dia ini sebenarnya ya orangnya tuh dewasa. Dia bisa berpikir dengan bijak. Justru semakin dia bawa hubungan ini ke dalam pikirannya, ya, dia malah makin berpikir, aduh, aku tuh sebenarnya pengen lo sama kamu, tapi aku takut ya menyakiti kamu, gitu misalnya. Aku sebenarnya pengen ya, tapi untuk berjuang kayaknya terlalu sulit ya, gitu misalnya. Dia tuh terbuka juga sih, ada beberapa hal yang dia ngerasa, gue tuh udah terbuka ke lo, gitu. Tapi kalau dilanjut, kayaknya gue juga bakal sakit hati sih. Bisa jadi dia juga sakit hati guys sebenarnya. Keadaan hubungan kalian bikin dia sakit hati, stres. Ini kayaknya orang ini mikir banget ya. Kata gue mah lu mikir-mikir doang. Kalau nggak action gue tampol. Dan dia ngerasa cocok di beberapa aspek, beberapa sisi dia ngerasa cocok sama kamu, klik. Tapi dia sadar ya beberapa hal bisa nyakitin kamu. Tapi dia sabar gitu jalaninnya. Sampai waktunya tiba dia cabut. Ya kan? Cinta dan perasaan yang bikin dia terikat sama kamu. Kayak gak mau lepas. Sebenarnya ini perasaannya juga dia naik turun sih. Makanya ada hold and cold yang tadi. Apa ya? Apa dia ada masalah keuangan juga? Jadi kayak nggak yakin atau nggak pasti atau nggak serius banget buat hubungan ini. Dia lebih serius mikirin keuangan kayaknya. Ini cinta segitiga nih. Mungkin. Kalau nggak segitiga ya mungkin dia masih ya santai-santai aja.
belum serius jalanin hubungannya. Tapi beberapa kali ketika crash hubungannya, ketika dia stres sama pekerjaan, mungkin dia sadar kayak dia ada kurangnya ya dia nggak mikirin hubungan ini, nggak mikirin kamu banget. Di saat hubungan kalian gak baik, dia tuh mau memperbaiki. Dia sadar kayak harus gue perbaiki deh. Tapi buat apa diperbaiki kalau nggak ada ujung keseriusan? Ya nggak sih? Karena wanita itu butuh diseriusin, butuh diyakinkan. Ya gak sih? Karena kan bukan lo aja yang deketin gue, bener gak? Bukan lo doang yang antri gitu istilahnya. Makanya kenapa wanita butuh diyakinkan. Hubungannya udah berakhir. Ketika berakhir dia bener-bener diem. Ini relate ya. Makanya temanya menghilang. Kalau dibilang ketika berakhir dia bener-bener diam, bisa aja itu berakhir dari satu sisi dia yang mikir kayak oh hubungannya udah selesai, berakhir, ya kan. Bisa aja kayak ghosting, menurut dia udah berakhir, jadi kayak nggak kasih closure ke kamu. Putus, berakhir, selesai itu cuma butuh satu pihak yang ingin. Kalau jadian, pacaran, official itu butuh dua pihak yang sama-sama ingin. Tapi kalau selesai cuma butuh satu pihak. Jadi kalau ada orang yang menghilang atau pergi cuma satu pihak, don't ask for closure. Kalian nggak usah minta closure, ya. Kamu harus punya pride, nggak usah minta closure. Walaupun kadang kita berpikir gue layak dapat closure, gue layak dapat respect gitu ya, appreciate atas selama ini kayak waktu yang udah kamu keluarin. Tapi nggak semua orang berpikir sebijak itu, sedewasa itu, ya. Not closure is a closure too, ya. Jadi jangan kejar-kejar orang untuk minta closure. Ketika seseorang nggak ngasih closure itu udah mendeskripsikan dia orang yang seperti apa. Gak usah dikejar kalau red flag. Itu harus di underline. Gak usah dikejar kalau red flag. Kan suka ada yang gini ngomong, tapi aku tuh berat banget buat lupain dia, berat banget move onnya. Apa yang diberatkan kalau nggak pernah dikasih apa-apa? Misalnya ya ceritanya, aku udah terlanjur baper, cinta banget. Kamu emang udah dapet apa? Apakah dapet apa misalnya mobil, rumah, contoh aja lah gitu. Kalau dikasih harta, mobil, rumah misalnya ya, yaudah oke, berat, nggak apa-apa. Tapi kalau belum dikasih apa-apa, bunga aja nggak pernah ngasih gitu ya, apa yang diberatin? Bener gak? Gitu. Tapi menurut aku ya, orang-orang yang suka berpikir kayak aduh aku misalnya ya susah move on, tapi dalam lubuk hatinya berpikir gini, belum tentu ada orang lain yang akan mencintai aku seperti dia, atau belum tentu ada orang yang akan menerima aku, belum tentu ada orang lagi yang bisa suka dan sayang sama aku. Kamu ngerasa dia suka dan sayang sama kamu. Apakah kamu tahu suka dan sayangnya itu tulus? Bisa aja suka, kamu lihat dia suka dan sayang sama kamu, tapi sebenarnya dia itu cuma kesepian, gabut. Makanya dia keep texting you, keep finding you every day. Ya, update kabar bla 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 gitu kayaknya. Seolah pendekatan, tapi sebenarnya bisa aja dia cuma karena gabut, kesepian, feeling lonely. Bisa kan? Jadi lucu. Pernah ada di TikTok yang ngomong kayak gini, guys. Ini kita ngobrol-ngobrol ya, supaya sharing ya, pikiran terbuka. Ada di TikTok yang ngomong kayak gini, gimana cara taunya laki-laki itu serius sama kita? Terus ada yang jawab, ya lihat aja kalau dia udah bucin. No, ya kan, nggak semua orang bucin itu tulus, ya. Nggak semua orang yang kelihatan tulus itu terima apa adanya. Bisa aja dia terlihat bucin, terlihat tulus, tapi ada maunya, di garis bawahi, ada maunya. Kalau laki-laki get close to you ya, deketin kamu, mendekat ke kamu, biasanya itu cuma dua hal ya, seeking for sex and seeking for money, untuk seks atau untuk uang ya. Itu dua aja, antara
manfaatin kamu for money or manfaatin kamu for sex. Realistis aja. Jadi kalau dibilang enggak kok Kak, dia nggak kayak gitu, ya good for you, 1 banding 1000, tapi rata-rata semuanya gitu. Jadi jangan lihat kayak dia manis banget Kak, itu yang kamu suka adalah dia yang versi PDKT, tapi kamu harus lihat yang sekarang versi dia seperti apa, versi dia yang nggak kasih kamu closure, ghosting kamu harus buka mata. Ini orang yang ghosting kamu yang kamu harapkan. Ya, he's not good for you karena dia nggak respect, nggak menghargai kamu dengan dia pergi menghilang tanpa closure. Oke, itu dulu ya ceramah pagi ini. Mungkin beberapa menit kemudian akan berlanjut. Kita lanjut ya sayang ya. Sama ya, yang laki-laki juga kalau ada cewek ghosting, bye aja. Ingat moto kita 2026, tidak terima orang-orang bingung. Oke, coba tuh ditempel di jidat kalian, di kening, di jidat. Tidak menerima orang-orang bingung. Lebih tepatnya 2026 tidak menerima cowok-cowok bingung. Sorry, gue mantep. Gue juga bisa jadi baddie. Lo pikir gue jelek? Nah, harus kayak gitu. Harus punya pride ya. Jangan cuma punya hati dan cinta. Pride tuh harus juga punya. Supaya logikanya jalan. Logika bukan logila. Beda ya, logika dan logila. Vocab baru, logila. Ya, harus hati-hati ya. Jangan lihat seseorang bucin, manis, itu belum tentu tulus. Bucin, manis kata-kata ya, love bombing ya. Itu nggak pakai effort, cuma modal kata-kata. Beneran. Semua laki-laki bisa kamu love bombingin, kamu manisin aja, semua bisa. You can do it like man to woman. Laki-laki bisa love bombing ke perempuan tanpa rasa, tanpa status, semuanya dia bisa love bombingin. Kalian wanita juga harus bisa love bombingin semua laki-laki tanpa perasaan, tanpa status. Lihat siapa yang sabar ketika kamu cuekin mereka, ketika mereka udah jatuh cinta, kamu cuekin misalnya. Kamu nggak usah tanggepin, lihat siapa yang sabar, lihat siapa yang konsisten, lihat siapa yang tiap hari cari kamu. That's a good man. Gitu, itu bisa tulus ketika kamu cuekin. Tapi nggak juga ada seseorang yang suka tantangan, jadi dia harus dapetin kamu banget gitu. Kayak butuh waktu untuk menilai seseorang, oke? Dia ini sering cari pencerahan tentang kamu. Ketika dia kayak menarik diri, dia cari pencerahan tentang kamu. Ini seseorang dari masa lalu nih. Ya, tapi ini aku ngelihat kayaknya perasaannya lama-lama habis. Namanya juga menghilang ya. Lama-lama habis, luntur perasaannya. Ketika komunikasinya mulai berkurang juga. Ya, lama-lama perasaannya ikut berkurang. Ada di sini yang melihat kamu dari sisi kemapanan. Sisi kemapanan kayak kamu punya pekerjaan yang bagus, atau kamu pintar kerjanya, banyak uangnya, dari keluarga tajir misalnya. Ada juga yang melihat kamu kayak gitu. Oke, kita cari lagi. Dia menghilang, sebenarnya ingin datang. Tapi aku kan ceramahnya masih sesuai tema kan, nggak ceramah aneh-aneh yang jauh dari tema. Misalnya aku ceramah tentang politik, nggak nyambung ya kan. Pokoknya terima apa yang baik buat kamu, nggak usah didengerin kalau menurut kamu itu ya nggak relate sama kamu. Bagus kan tuh kalau mereka pakai baju sopan kayak gini. Nah, ini versi yang pakai baju guys ya. Jadi kalau kalian lihat kartu-kartu yang tutup, berarti bajunya cuma setengah kadang. Bajunya cuma sampai dada atau shoulder, bahu, terus miring gitu kan. Kelihatan dadanya. Emang ini sih ya, lucu bajunya, tapi panas ya kayaknya kalau di Indo pakai baju kayak gini. Kayak
Queen Charlotte gitu ya, film-film Queen Charlotte, Bridgerton, cute, elegan, but hot. Oke. Dia ini ada perasaan menyesal. Mungkin menyesal setelah menghilang bisa juga ya. Atau dia setelah menghilang anxiety, atau ketika dia nggak merasa ngakuin salah ke kamu ya. Dia menyesal. Atau ketika dia ngakuin salah, dia ada rasa anxiety. Tapi itu juga dia ngerasa ya udah nggak ada harapan deh hubungan ini dijalanin, apalagi ketika dia menghilang, kamu pergi misalnya, atau kamu juga ngilang, atau kamu sebel banget, benci nih, misalnya kamu mencaci maki dia, bla bla bla, dia ngerasa ini hubungannya kayak udah nggak bisa udah nggak bisa dipertahankan atau nggak worth it, karena dia ngerasa kamu udah marah banget, nggak mungkin kayaknya kamu maafin dia atau dia baik-baikin kamu. Biasanya orang-orang yang menghilang ini ya, perasaannya ada, tapi sebenarnya nggak bisa bersama. Dia akan balik lagi. Pertama, dia nggak bisa menemukan orang seperti kamu. Kedua, dia juga males buat buka hati dan mulai lagi dari awal, menerangkan, bla bla bla. Ketiga, ya kalau udah ada yang ngertiin kamu, ngapain dicari yang lain gitu. Sulit, capek. Apalagi kalau kamu baik, give everything, waktu, tenaga, uang, kehadiran, your body mungkin juga nggak worth it. Dia ini sehari-harinya mungkin sering ngabarin kamu, makanya mungkin kamu jatuh cinta sama dia, jadi kayak ketergantungan. Tapi ada waktu dimana dia sadar kayaknya dia udah terlalu berlebihan, makanya terkesan kayak tarik ulur. Dan pernah dia mempertanyakan, ini hubungan mau dibawa kemana ya? Belum tentu dia nanya sama kamu, dia nanya ke dirinya sendiri. Dia melihat sih sebenarnya ada peluang di hubungan ini, tapi dia tuh nggak bisa di-push gitu loh. Dia maunya sabar-sabar. Ya sabar-sabar sampai umur berapa ya? Sabar-sabar mulu, kagak diseriusin. Mungkin beberapa kalian melihat dia udah cukup dewasa, udah tua lah ya, kita bilangnya udah tua ya kalau lihat umur. Orang kenapa bilangnya udah tua? Walaupun udah tua, dia tetap butuh masukan pendapat dari orang. Dia sempat beberapa kali nanya ke orang gitu, maksud aku ya. Bukan berarti udah tua terus kayak udah paham seisi dunia. Enggak, kadang juga dia butuh masukan-masukan. Basicnya dia suka petualang ya. Dia suka sih kayak explore. Aku nggak tahu nih ya, ini explore traveling kah, adventure, atau explore wanita ya, kalian yang tahu. Pas deket sama kamu itu dia sebenarnya udah baper sih, udah baper, ada perasaan, dia penasaran. Selain penasaran, dia juga tertarik ya, tertarik sama fisik juga. Dia lebih suka action daripada berkata-kata. Kayaknya kata-kata mungkin lebih kayak memakan waktu ya, energi, chat tiap hari manis-manis mungkin gitu kali ya. Ada beberapa orang yang nggak suka chat-chatan, dia lebih sukanya ketemu dan eksekusi langsung gitu loh. Daripada chat-chatan tiap hari, PDKT, bermanis-manisan gitu kan. Terlalu put energi mungkin dia pikir. Biasanya ya nggak mau pendekatan dan tiap hari manis-manisan gitu, berarti tujuannya mungkin bukan serius menurut aku ya, kecuali dia kerja di yang benar-benar sibuk. Tapi harusnya sesibuk-sibuknya ketika pengen punya hubungan serius atau talking stage pendekatan sama orang, harusnya ya put energi dan waktu juga nggak sih menurut aku ya, kayak gitu. Dan dia fokusnya ke masa depan sih sebenarnya. Kamu ada konflik sama dia nih. Ketika makin dekat ada konflik, tapi konflik ini sebenarnya tahu nggak apa? Dia dapat suara-suara dari orang lain. Udahlah, nggak usah dilanjutin. Udahlah, nanti lo nyakitin dia gitu-gitu ya. Itu yang bikin dia jadi bingung. Karena masukan dari orang yang sebenarnya ya mungkin itu benar. Jangan dilanjutin nanti menyakiti, jangan dilanjutkan nanti PHP-in kamu. Benar sebenarnya.
Cuma jadinya itu, dia dengerin itu, akhirnya dia nggak lanjutin sama kamu. At the end tetap kamu sakit hati, ya kan? Cuma beda waktu aja, mau dia selesai sekarang atau nanti, tetap kamu yang sakit hati di situ. Karena posisinya dia meninggalkan. Ya mungkin dia juga sakit hati karena nggak bisa bareng, tapi kan sakitnya lebih double kalau ditinggalin tanpa closure, ya kan? Dan ketika kalian berjauhan atau ada jarak, dia sebenarnya khawatir juga. Khawatir kamu baik-baik aja nggak ya. Dia tahu mungkin kamu sedih, merasa sakit hati, terluka gitu ya. Oke, sekarang kita mau pakai kartu ini. Dia yang menghilang sebenarnya ingin datang. Dia tuh tipe suka cewek yang keibuan kayaknya. Keibuan yang bisa kasih perhatian ke dia, care. Mungkin kayak yang kemarin kita bahas, siapa dia yang tulus itu. Kenapa dia suka yang care, perhatian? Karena dia nggak ada waktu buat memperhatikan dirinya sendiri. Karena almost every day dia lebih banyak spend pikiran dan waktunya untuk pekerjaan. Jadi dia nggak punya waktu untuk urus dirinya sendiri. That's why dia suka sama orang-orang yang merhatiin dia, caring. Bahaya juga ya. Oh, aku suka kamu keibuan. Suka denger kayak gitu kan. Kita cewek-cewek misalnya nanya, kamu kenapa suka sama aku? Aku suka kamu keibuan. Tapi you don't know behind that reason. Alasannya ternyata karena kita keibuan, ternyata kita mothering dia, ngurusin dia. Karena sebenarnya as a couple nggak perlu mothering laki-laki. Ya, dia ini tuh kan ada gambar-gambar di mana dia tuh sibuk banget sama pekerjaan. Ketika dia mendapatkan seseorang yang sayang atau suka banget sama dia dan dia menyadari itu, dia jadi sulit berkata-kata, dia malah jadi bingung menyikapinya harus kayak gimana. Ada dari mereka yang ketika sadar nih ya, lawannya itu cinta, suka banget sama dia malah jadi hilang perasaannya. Nggak tahu lah ya, avoidant atau emang apa, aku juga bingung. Luntur, hilang rasanya, atau kayak ya udah nggak menarik lagi nih, udah nggak ada tantangan, dia udah jatuh cinta sama gue, ya kan? Awal-awal dia ngejar-ngejar, terus kesininya kayak kamu, perempuannya yang ngejar. Memang ada laki-laki yang aneh ya, dicintai bukannya seneng malah bingung ya, karena ya mungkin awalnya nggak benar-benar tulus. Dia tuh kan ada 2 kartu tuh malah yang bilang dia sibuk banget, dimana ya berarti dia spend almost waktunya buat pekerjaan. Sebenarnya ada rasa suka tuh, ada sayang atau cinta lah ya, yang kayak gitu-gitu. Dia happy sebenarnya, tapi jadi bingung ketika kamu nunjukin perasaan kamu, keseriusan kamu. Nih ada kartu tentang fake. Apa nih kira-kira ya? Apa dia fake? Yang tadi aku bilang soal ketulusan, belum tentu dia tulus, ya kan? Atau dia punya karakter di mana dia tuh bagus banget, cakep banget dalam love bombing seseorang. Jadi sebenarnya ketika dia berkata-kata manis itu fake mungkin ya. Tentang kamu tuh ada di kenangan di pikirannya, nggak bener-bener lupa ya. Dia cuma kayak nunjukin kayak seolah-olah udah melupakan kamu, udah lupa, dia baik-baik aja. Perasaan tentang kamu itu masih membekas, aku lihat membekas. Jadi gimana nih guys? Kan temanya dia menghilang, sebenarnya ingin datang. Maka kalau dia datang kamu menerima, ya itu mah balik lagi ke kamunya.
Aku nggak dalam portion untuk menahan, melarang atau apa ya. I'm nothing ya, I'm nothing. Aku bukan siapa-siapa. Kayak mau dia bilang adalah I know that I crossed the line. I feel you leaving me. Tuh, sebenarnya ghosting siapa? Kan tadi aku ada bilang ya, walaupun dia ghosting pergi, tapi kamu juga pergi akhirnya ya. I feel you leaving me behind. I hide behind material things. Dan I want you. Dan I want you kan? Bener ya aku bilang dia menginginkan kamu sebenarnya. I replay our conversation over and over. I remember every detail of that day. See, yang tadi aku bilang dia tuh mengingat tentang kamu, kenangan-kenangan tentang kamu tuh masih ada di memorinya, iya kan? Terus apa lagi? Kita cari tahu deh, kenapa dia sebenarnya tuh mau datang. Tadi tuh alarm aku udah bunyi loh. Tapi ya udah aku tambahin. Dia sebenarnya mau datang. Sebenarnya dia juga nggak yakin kalau pergi tuh ada nggak sih orang yang kayak kamu lagi, yang apa? Yang mau dibodohi mungkin ya. Bukan berarti aku bilang kamu bodoh, yang gampang dibodohi. Karena kan dia manis-manis doang, nggak ada tujuannya. Kemanisan dia itu juga belum tentu tulus, ya kan? Kenapa dia mau datang? Karena dia ngerasa klik, cocok, chemistry-nya dapat sama kamu. Dapat. Kenapa dia mau datang? Karena itu yang tadi, ada yang melihat kamu dari sisi kemapanan, pekerjaan. Mungkin juga kamu pernah, misal ya, kamu tuh modal banget dalam hubungan, dia nggak modal apa-apa. Ya modal dia dikit lah anggap ya. Setiap pergi, setiap apa kamu yang keluar uang misalnya. Terus kamu bantu dia, keluarga dia, apalah. Ada yang melihat kamu dari sisi material things ya. Kamu tajir ya. Amin. Dan apa ya, mungkin dia pernah menjanjikan kamu sesuatu dan dia ingat itu, kayak oh kita pengen ini, pengen itu gitu, janji-janji manis itu mungkin. Kenapa pengen datang? Ada yang sesimpel pengen komunikasi aja gitu, entah memperbaiki komunikasi atau pengen tetap komunikasi, nggak mau musuhan gitu loh. Karena dia ngerasa cocoknya sama kamu, mungkin sama yang lain udah coba-coba tapi nggak awet, udah coba-coba manis-manis sama yang lain tapi yang lain cabut gitu, melihat dia nggak serius. Kalau kamu kan kayak tetap stay, dia datang pergi kamu tetap menanggapi, merespon ya. Nggak tahu ya dia berubah atau nggak ketika datang, tapi nanti kayak ada sesuatu yang berubah. Terserah kalau kamu mau berharap, oh semoga dia datang kembali jadi versi terbaik, terserah. Tapi ingat yang aku bilang tadi, nggak usah kejar orang yang red flag. Oke, tanamkan dalam pikiran, nggak usah mempertahankan dan mengejar orang yang kamu udah tahu dia red flag. Ya, manusia itu sulit buat berubah. Jadi kalau kamu merasa, oh dia akan berubah, ya udah tungguin lah, terserah kamu. Mungkin kamu masih punya banyak waktu, kamu mungkin masih muda, masih umur kayak 15 tahun, 20 tahun, ya kan kamu mampu untuk nunggu dia 10 tahun, ya silakan tunggu ya, kalau menurut kamu itu worth it. Kenapa dia ingin datang? Karena ya dia masih terbuka untuk kamu. Mungkin dulu dia kayak keras banget, dia sekarang lebih melunak gitu ya. Atau dia ngerasa kamu dulu marah-marah, mencaci maki, mungkin dia ngerasa kamu udah gak marah atau udah lupa sama kesalahan dia akhirnya datang. Enggak banget ya kalau kayak gitu mah, menyebalkan sekali. Mungkin di masa tenangnya dia, kalian punya space masing-masing, dia dapat ilham apa gitu, akhirnya dia mau datang. Dan dia masih kepo sama kamu, pengen tahu kabar kamu atau pengen tahu update hidup kamu seperti apa. Yang jelas dia masih kepo sih, mungkin masih merasa ada ikatan, energinya masih di sekitar dia. Dan ada yang kangen sih ya,
buat apa kangen lah kalau nggak worth it menurut aku. Ya, kita cek sedikit perasaan dia yang menghilang sebenarnya mau datang. Mungkin kalian butuh validasi untuk semakin muak sama dia. Oke, perasaannya dia ngerasa kamu udah berubah sih. Ini yang keluar tentang kayak dia ngerasa cocok sama kamu. Ya, yang tadi aku bilang ketika dia tahu kamu lebih jauh ternyata cocok gitu. Banyak kesamaan, kemiripan atau apa. Tuh kan ada kartu lagi tentang kecocokan. Dia kayaknya udah nyoba ya beberapa kenal orang lain atau apa, terus tapi ngerasa cocoknya sama kamu. Dan dia ngerasa sama kamu tuh hubungannya masih gantung, kayak belum ada closure. Jadi kayak ketika dia belum kasih closure atau pengen putus, belum ada kata-kata putus. Ya ketika belum ada kata putus atau belum nggak pernah ada kata closure, dia pikir bisa balik kapan aja. Come and go itu kan udah red flag banget sih menurut aku. Berarti suka-suka dia. Ketika dia balik, bukan nggak mungkin one day dia pergi lagi, ya kan? Perasaannya ada yang masih galauin kamu. Ini perasaannya juga dia ini on off, berubah-ubah. Kadang into you, besoknya udah kayak hilang perasaannya, besoknya lagi ingat kamu lagi. Ada yang kayak gitu. Bisa aja, namanya kan manusia aneh. Perasaannya sebenarnya dia ngerasa sih ini kayak mungkin kamu udah nyerah sama hubungannya. Ketika kamu nggak ngejar-ngejar, dia ngerasa kamu mungkin udah nyerah. Atau bisa juga sebenarnya dia yang nyerah, tapi dia kan masih ada rasa kesepian, need someone. Jadi dia cari kamu. Kenapa dia cari? Bukan berarti cinta, tapi karena dia tahu kamu akan tetap merespon, menanggapi, menerima every situation of him gitu ya. Situasi dia kayak apa ya, kau mungkin nerima. Itu mah bad banget sih. Dia ngerasa tuh kan, yang tadi aku bilang masih gantung, terus masih ada masalah-masalah yang belum selesai. Ya masih gantung hubungan kan, atau masalah. Makanya dia seolah-olah ingin approach, seolah-olah ingin komunikasi, membahas, tapi belum tentu nanti pas datang dia membahas. We don't know, ya. Apalagi ya? Mungkin juga ini hubungan yang low maintenance. Low maintenance dimana dia cukup modal kata-kata manis, kamu udah mau modal kata-kata manis, dia udah percaya. Hubungan low maintenance artinya ya dia nggak perlu ngelakuin apa-apa sesuatu yang besar, nggak perlu biaya besar, modal besar, tapi ya bisa punya hubungan dan jalanin hubungan sama kamu. Mungkin kamu nggak pernah minta apa-apa juga, kamunya juga low maintenance, nggak pernah minta uang, nggak pernah nuntut apa-apa. Apakah mau dibilang cewek low maintenance? Kalau high maintenance itu apa? Laki-laki yang merasa wanita ini spend money, spend everything buat dirinya sendiri, kayak skincare mahal, makeup mahal, perawatan, olahraga mahal, everything luxury. Jadi laki-laki bilang wanita itu high maintenance, ya kan? Kalau gue mau sama dia, gue harus mengeluarkan banyak apapun, uang lah, perhatian, waktu. Itu namanya high maintenance. Jangan berbangga hati ketika laki-laki bilang kamu low maintenance, kamu gak pernah minta apa. No, ya, justru kamu harus jadi wanita yang high maintenance. Ya, jadi hanya laki-laki yang ngerasa dia mapan, selektif, dia pun high value, jadi dia berani deketin wanita high maintenance. Jadi jangan berbangga hati kalau banyak laki-laki yang deketin kamu, berarti ya laki-laki mungkin di bawah standar karena merasa kamu bukan yang high standar, mudah untuk didekati, nggak perlu modal apa-apa, cukup janji, cukup diajak ke warung kopi, ya. Jadi jangan mau jadi wanita low maintenance, hubungan low maintenance. Ya karena kamu pantas diperjuangin, kamu layak diperjuangin. Oke, ngerti ya? Jadilah wanita high maintenance untuk dirimu sendiri dulu. Ketika kamu high maintenance untuk diri kamu sendiri dulu, laki-laki orang lain akan menangkap energi itu. Oh ya, kamu high maintenance untuk diri kamu sendiri. Akhirnya yang di bawah standar itu mereka nggak berani deketin kamu. Dan
at the end, laki-laki yang high value dan bisa afford your high maintenance, dia akan datang, akan approach kamu. That's energy, ya. Oke, ngerti? Itu aja, nanti kita lanjut ya. Zodiak dia yang sebenarnya menghilang dan ingin datang. Kak, gimana jadi cewek yang terlihat high maintenance? You invest on yourself, olahraga. Contoh, apa aja olahraga apa? Nggak usah terlalu kelihatan kayak olahraga mahal, misalnya pilates, atau kayak lari dengan everything luxury, sepatu yang mahal atau atribut yang mahal, atau kamu posting kamu lagi tenis, nggak perlu. Kamu cukup seperti biasa aja, kamu treat yourself dengan baik, kamu olahraga, kamu jaga penampilan kamu. Terus apa lagi ya? Sedikit-sedikit kamu posting dan orang akan melihat kamu itu bisa afford buat diri kamu sendiri, sanggup, orang bisa menilai sendiri gitu ya. Tapi kalau kamu posting yang sedih-sedih, disakiti terus, orang akan melihat kamu disakiti lagi juga nggak apa-apa. Nah kan, jadi yang datang yang main-main, cuma ingin, dia lagi sakit hati nih, kalau gue masuk pas banget nih waktunya sih. Akhirnya yang datang yang nggak serius, cuma karena momennya pas. Jadi stop posting-posting yang sedih-sedih ya. Ketika posting yang sedih-sedih ya, itu biasanya yang datang laki-laki pemain ya, playboy. Dia ngerasa waktunya pas, kamu butuh seseorang, butuh someone, shoulder to cry on. Sedih kan kalau yang datang pemain dan cuma ngerasa bisa menghibur. Apakah dia laki-laki penghibur? Kalau kamu butuh hiburan, ya cari di luar sana, nonton film, nonton Netflix, or olahraga, spend buat diri sendiri gitu ya. Jangan ask for attention, seeking for attention and happiness from someone. Ingat, gak semua orang itu tulus ya, jadi harus hati-hati. Jadi kalau ketika ada orang datang, boleh terima aja kebaikan dia, kata-kata manisnya, cuma otak kamu harus berpikir, apa nih yang dia mau dari gue, apa nih gitu ya. Oke, ini ada Aquarius, Capricorn, Gemini, Aries, Sagittarius, Scorpio, Pisces, inisial hurufnya. Kan sayang, kalian udah kerja keras, pintar cari uang, ya kan? Tapi sebagian dan seluruh hidup kamu buat orang lain sebenarnya yang nggak benar-benar mikirin kamu, ya kan? Kadang kita sama keluarga, orang terdekat aja belum tentu kita sepercaya itu. Terus kamu sepercaya itu untuk menaruh hidupmu, mempercayakan hidupmu ke seseorang, apalagi seseorang yang kamu tahu dia tuh juga punya yang lain atau bukan cuma kamu doang. Ada huruf C, J, K, T, D, R, O, U, A. Ya, ada huruf A tuh guys, tapi jatuh barusan. I, Ki, ya, ada huruf A tadi. Lama lagi kalau ngambil kartu yang jatuh. Oke, thank you, itu aja. Good luck for today ya, and every day. Thank you for watching. Don't forget, stay positive with your mind and soul. Bye.